yang benar-benar terngiang-ngiang di pikiran itu tentang dry bones. Dry bones, tulang-tulang kering. Wow. I felt that very strongly. Ada rasa kayak jangan sampai me and this generation menjadi tulang-tulang kering gitu. Justru kita harus bangkit. So good. Dan pas aku belajar, yang aku dapetin kadang kita perlu authority. We need to have authority over our lives gitu. Kayak udah bukan waktunya main-main gitu. Shalom, saudaraku sekalian yang sedang mengikuti episode Into the Deeps, masuk kedalaman. Saya percaya bahwa seperti Daniel berkata, di dalam kedalamanlah aku membuka rahasia. Program ini dibuat untuk mengerti dalamnya kita, menyehatkan dalamnya kita, dan mengalami keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang yang intim, menjadi orang yang lebih stabil dengan Tuhan, membawa dampak buat banyak orang. Dan episode kali ini kita tetap berbicara mengenai hiding place, tempat persembunyian. Dan tempat persembunyian itu seperti Mazmur 32 ayat 7 berkata, Engkaulah tempat persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku dari kesesakan. Kata tempat perlindungan atau hiding place ini, atau bahasa aslinya ataseter, itu artinya tempat yang ada naungannya, tempat perjumpaan, tempat untuk intim. Dan ada satu terjemahan hiding place adalah tempat di mana suara di dalam lebih besar daripada suara di luar. Jadi waktu kita dimasukkan di ruangan-ruangan tersembunyi, sebetulnya itu untuk bukan membuang kita, bukan untuk membuat kita seperti terdampar dan gak diingat orang, tetapi melindungi kita dari setiap frekuensi-frekuensi di luar sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan yang lebih lagi. Mungkin Anda sedang menghadapi masa-masa disembunyikan, masa-masa kayaknya yang kamu dengar seperti Yusuf di sumur kering yang suaranya sendiri eko. Dan sebab itu nggak ada yang lebih baik hari ini kita akan ngobrol mengenai tempat persembunyian, tempat perlindungan. Dan hari ini hadir dengan saya, my beloved daughter, Elaine Aletea Cokro. How are you, Elaine? I'm good. Good. Masih padel? Masih dong. You look good. You look skinnier. Strong. Exercising. Yeah. Exercise. Well, how's your life? Good? It's good. Ya, hari ini kita akan ngobrol, Elaine, dan bagaimana ada satu tempat perlindungan atau tempat persembunyian di Alkitab bicara mengenai Goa Adulam di 1 Samuel 22 sampai 2. Mungkin kita nggak baca, tapi tempat itu adalah tempat yang favorite banget buat Dad karena dikatakan Daud tujuannya untuk melarikan diri ke sana. By the way, tempat hiding place, tempat persembunyian bukan untuk melarikan diri. Seringkali, aku masuk hiding place supaya aku ngumpet. Bukan. Hiding place sebetulnya, mungkin disitulah tadinya maunya masuk ke Goa Adulam untuk sembunyi. Tapi di situ Tuhan merubah Goa Adulam menjadi tempat kesembuhan. A healing a broken people. Karena waktu Daud ke sana, bergabunglah dengan dia, saudaranya, keluarganya, orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang luka hati, orang ditolak masyarakat, orang yang istilahnya kehilangan jati dirinya, dan dia jadikan Daud pemimpin. Jadi kita percaya setiap kita pernah ngalamin broken season, masa-masa kita hancur, masa-masa kita berantakan, tapi biarlah kita tahu bahwa Tuhan sedang menyediakan Goa Adulam. Mungkin tujuannya kita untuk lari, untuk tempat retreat, padahal Tuhan bilang itu enggak, itu tempat kamu disembuhkan. Tapi sebelum kita ngomong itu, Elaine mungkin can you tell your background? Mungkin orang nggak tahu your background. Kamu sekolah apa sih dulu? Bukannya dia nggak tahu, dia tahu, tapi yang di rumah bisa tahu. Jadi 2016 pindah ke Seattle, went to community college, abis itu transfer ke UW Bethel dan fokus ke
finance. Finance, wow. Concentration, ya. Abis itu sempat kerja setahun. Then I went to music school in Berklee College of Music di Boston and studied performance and songwriting. So you learn about singing di Berkeley di Boston. Wow, what a dream school, sekolah yang banyak mungkin kita tahu. Favor, bahkan if I can tell the story bahwa favor banget buat Elaine bisa masuk ya di sekolah yang tidak mudah. Ya. Tapi hari ini kita akan bicara mungkin seperti di Goa Adulam, disitulah orang-orang yang datangnya terluka tapi dikatakan keluar dari Goa Adulam adalah pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Nah di sini kita ngomong mungkin mengenai Goa Adulamnya Elaine hari ini. Mungkin di Boston waktu itu adalah your Goa Adulam, di mana kamu pernah ngalamin brokenness. Tapi lihat hari-hari ini Tuhan pakai kamu, Tuhan angkat kamu, Tuhan pulihkan kamu. Bahkan just couple weeks ago waktu Daddy lihat kamu lead worship di komunitas kita, it's just like a different Elaine. Yang beda. Tapi sebelum kita belajar, kita lihat Elaine yang sekarang, mungkin kamu pernah ngumpet di Goa Adulam. Can you tell me again and tell everybody your story kalau kamu comfortable begitu? Ya, jadi benar sih. Mungkin I can relate to the story juga karena mungkin guanya for me maybe is the US in general. Waktu itu rasanya freedom. I can. Pertamanya bebas gitu ya, pergi ke Amerika ya. No one knows, nggak ada yang tahu aku anak yang di Cokro, atau maybe not a lot of people care. Dan itu di season dimana aku banyak explore myself, explore friends, explore people. Dan tanpa aku sadari emang pelan-pelan justru di self-exploration aku malah I became more in love with the world compared to in love with God gitu. Oke, lebih ketarik ke dunia. Ketarik ke dunia banget ya. Apalagi as you mentioned, I think Boston, pas pindah ke Boston itu rada, that was like the peak. Apalagi masuk ke sekolah musik, arts, and banyak orang-orang dari all parts of the world dengan culture yang beda-beda. I can really feel myself lama-lama hilang gitu. Dan I definitely went through a very rough patch. Waktu itu susah banget karena Boston waktu itu rasanya beda sama Seattle. Walaupun pas di Seattle juga ada masa-masa di mana aku rasa jauh sama Tuhan, tetap ada komunitas yang aku merasa belong banget, yang masih ngejagain aku. Ada mentor-mentorku di sana, benar-benar jagain. Tapi pas ke Boston, waktu itu emang dikenalin sama Dad kan ke pastor di sana. I love the pastor, he's amazing. I love the church. Cuman di Boston beda banget karena Boston is a very student city karena banyak students dan semuanya sibuk-sibuk. Jadi semua punya bubble sendiri dulu. Di Berkeley suka bilang kayak kita nggak pernah leave the Berkeley bubble, cuman di situ doang. Dan karena itu jadi jarang ketemu orang-orang gereja dan mau nggak mau ya pergaulannya sama teman-teman di sekolah gitu. Tapi lama-lama tanpa aku sadari tiba-tiba lupa aja gitu sama Tuhan. Benar-benar udah kayak separated gitu ya sama Tuhan. Sebenarnya waktu itu aku beneran lewat period dimana kayak beneran gak ada Tuhan di hidup aku. Jadi bangun gak ada ngobrol sama Tuhan, gak ada say thank you. Seharian cuman bangun, mungkin kerja atau nonton. Dan tidur, and sehari-hari begitu aja gitu. Dan waktu itu emang aku lewatin depresi yang sangat berat. Depression, right? Very deep depression. Dan karena aku orangnya
nggak cerita. Gak bisa terbuka ya, susah untuk terbuka. Susah. Dari kecil kamu susah terbuka. Iya. Jadi semuanya aku pendam sendiri, semua aku lewatin sendiri. Dan aku benar-benar ngerasa kering, benar-benar ngerasa semuanya gelap. Tiap hari tuh kalau bangun tuh rasanya, aduh harus lewatin hari ini lagi. Kayak nggak ada will to live gitu. Dan benar-benar period yang susah banget. Aku nggak tahu bisa kemana. Aku udah lupain Tuhan. Aku berhenti pelayanan. Aku berhenti ke gereja. Tapi kalau looking back sekarang sih aku aku bisa lihat banget Tuhan tetap jaga gitu loh. Iya. Gak sampai yang lebih the worst gitu ya. Kayak there could be way worse things that could happen, tapi Tuhan tetap jaga. Dan Tuhan tetap ajarin sampai Tuhan benar-benar tutup semua pintu. Kan waktu itu kan harusnya aku udah pulang duluan kan. Then I told you, boleh nggak stay a few months lagi gitu. Tadinya udah mau for good ke Indo. Sebenarnya alasannya adalah, I lagi seru-seru sama teman-teman, lagi seru sama this guy. Tapi Tuhan at the end, Tuhan benar-benar tutup. Pas aku make that decision to stay, Tuhan benar-benar tutup segala pintu yang made me stay di US gitu. Tuhan kondisikan gitu ya. Yeah, I lost my friends, I lost relationships, dan rasanya gelap aja gitu. Yeah. Sampai Tuhan kayak, itu aku baru benar-benar ngerasa, oh God really wants me to go home gitu. Yeah. Well, dari ngomongan Elaine, dan percaya bahwa di hiding place itu kita juga perlu tempat teman-teman komunitas ya, yang ngejagain. Makanya tadi cerita Gua Adulam juga seperti itu. Daud dan saudara-saudaranya, teman-temannya kumpul dengan mereka. Dan saya percaya disitulah, dan percaya disitu kekuatannya mereka karena saling share, saling ngejagain. I'm sorry to hear that, Elaine. Mungkin kamu sedang mengalami masa-masa waktu itu. Tapi paling bottom dari bottomnya kamu waktu itu, what is the worst thing yang kamu mau lakukan waktu itu? Waktu itu sih aku ingat ada satu hari ya, lagi jalan deket di Boston, lagi jalan di dekat sekolah. Terus ada kayak bridge yang kita emang selalu lewatin kalau mau naik the sea, which is the train ya. Ada jembatan, terus di bawahnya tuh beneran kayak highway, jadi ada mobil-mobil. Dan aku inget cuman lihat ke bawah, walaupun ada pagar-pagarnya, tapi aku rasanya tuh bener-bener mau lompat aja gitu. You just tired, right? So tired. Dan so broken inside. Tapi aku juga ada rasa, waktu itu juga ngerasa ketakutan banget sih. Ya pasti dong, ya pasti takut karena ya itu, sendirian menghadapi masalah yang begitu berat. But waktu lihat kamu nyanyi and share with us, that's why setiap kamu nyanyi mengenai generation yang broken, generation yang memang mungkin apa yang Elaine hadapi, ada yang lebih ringan, tapi juga banyak yang lebih buruk. What is God put in your heart about a broken generation? Gitu. I think aku sebenarnya merasa, I really feel for the generation, apalagi aku sebenarnya benar-benar pingin ngebantu mungkin girls like me yang tumbuhnya mungkin ada identity crisis, terutama yang ngalami juga mental health problems gitu. Itu sungguh, I feel like Tuhan benar-benar taruh di hati aku. Bahkan aku sebenarnya waktu itu pingin ke music school juga, pingin belajar, pingin nyanyi. Sebenarnya juga it's because I really want to create songs that mungkin bisa ngebantu the younger generation to
feel loved, feel seen gitu. Karena kadang itu aja sih, the younger generation mungkin ngerasa seringkali nggak ada yang dengerin, atau mungkin mereka ngerasa aduh, they're not special, dan juga maybe they just want to feel seen gitu. Iya. Jadi Rasa nggak layak gitu ya. iya, merasa nggak layak. Dan itu benar-benar yang apa aku rasain gitu. Apalagi pas baru balik ke Jakarta kan, you told me, why don't you start serving lagi? Aku juga masih lewatin waktu itu, abis period gak ke gereja lama. Right. Aku benar-benar rasa nggak layak banget, nggak layak banget untuk mulai nyanyi di panggung lagi. Rasanya aku belum who am I gitu, apalagi aku udah tinggalin Tuhan. Tuhan cuman bicara gitu. Emang aku nggak layak, tapi Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap sayang dan Tuhan tetap mau kita dekat sama Dia. Kalau lihat perhatiin ciri khas kamu worship tuh kayak groaning sound, kayak kamu kayak keluar dari dalam. Dan I think Goa Adulam yang buat kamu gitu sih, Len. Sehingga waktu kamu nyanyi nggak cuma di sini, but God is good, tapi dari sini you feel it, and kamu punya compassion buat orang lain karena kamu ngalamin kasih Tuhan juga dalam hidup kamu. What is your titik balik, turning point kamu? Lagi benar-benar di bottom, gak layak, rasa kotor, rasa ini. Tiba-tiba apa sih yang buat kamu bilang, yes Lord, aku mau bangkit lagi, aku mau hidup baru lagi. Ada gak satu momen? Ada sih sebenarnya. Waktu itu pas kita, actually tahun 2024 kita ke Perth, went to Perth, dan waktu itu Dad emang lagi bawa the pastoral team kan ke jalan-jalan ke Perth, dan gak tahu kenapa, you know, I'm not a morning person, gak suka bangun pagi, tapi aku waktu itu ada tekad, aku pengen bangun pagi, aku pengen jalan pagi tiap hari pas di Perth trip itu. Ya, I remember that. Kadang bareng-bareng, kadang sendiri. Cuman di waktu-waktu itu justru aku ngerasa ketenangan yang udah lama banget aku gak rasain. So good. Lagi waktu itu pas di Boston tuh tiap kali bangun rasanya berat banget, kayak beneran ada kayak rasanya beneran physically berat banget. Tapi waktu jalan-jalan pagi gitu cuma dengerin musik, jalan, ada rasa ketenangan gitu yang Tuhan kasih. Dan aku beneran ngerasain kayak burdennya beneran lifted gitu. Wow. And mulai dari situ aku mulai ngobrol sama Tuhan. Sebelumnya rada malu, rada takut. Rasa gak layak. Tapi wow. Slowly, talking to God really helped me. Wow. Well, that's why when you found God's love, Tuhan memberikan kasih-kasih yang lain. Okay. By the way, this is our own story. Okay. Ada story in the Bible yang buat kamu rindu untuk biarlah kamu yang pernah broken, kamu yang pernah mungkin hilang dan kepingin generasi ini kembali. Ada gak cerita di Bible? Aku ingat banget aku one night, I think it was in Seattle, tiba-tiba yang benar-benar terngiang-ngiang di pikiran aku itu tentang dry bones. Dry bones, tulang-tulang kering. Wow. Yeskel 37 ya itu. Yes. I felt that very strongly. Ada rasa kayak jangan sampai me and this generation menjadi tulang-tulang kering gitu. Justru kita harus bangkit. So good. Dan pas aku belajar, yang aku dapetin kadang kita perlu authority. We need to have authority over our lives gitu. Kadang kita perlu boldness juga. Keberanian untuk bangkit ya. And I feel that very strongly gitu, apalagi buat teman-temanku, buat aku. Kayak udah bukan waktunya main-main gitu. Kita harus benar-benar bangkit dan punya keberanian. I believe talents is good things, tapi
keahlian kita kalau tanpa sesuatu yang the self image kita yang di dalam itu keluar atau sembuhkan, maka semua cuman hanya main drama. I think that's good bahwa Dad melihat Elaine masuk di Gua Adulam musim itu dan Elaine menang dan keluar, dan biarlah as God use you pakai di dunia marketplace, Tuhan juga pakai Elaine di pelayanan yang ada. Thank you for sharing that story. Thank you for being honest. Into the Deep juga berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai keluarga, we want to be perfect. Bukannya saya gak kepingin, tapi Tuhan izinkan banyak hal yang gak perfect untuk supaya melihat kita bisa sembuh dan menjadi berkat juga, cerita yang buat orang lain. And I hope your singing, Elaine, menjadi juga berkat buat generasi yang pernah ngalamin seperti Elaine dan disembuhkan. Yuk kita akhiri episode ini with worship. Kita belum worship dari tadi, and let's enjoy our worship together. Pas sudah tahu lagu-lagu ini, sudah bisa sing with us. Go ahead, Elaine. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Broken to life, from broken to life, from broken to life, Lord, from broken to life, Lord. Ku di tanganmu, ku
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Aku ingin berdoa untuk saudara yang sedang mengalami, mungkin engkau pikir hiding place, tempat kamu sembunyi, tapi justru tempat di mana engkau sedang disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin kau sedang bilang, Tuhan, aku sendiri, aku ditinggalkan. Why I am alone? Seperti Elaine tadi pernah ngerasain alone dan broken, ditinggalkan. Tapi hari ini biarlah seperti tadi lagu tadi, aku di tanganmu Tuhan. Izinkan Tuhan sedang menimang engkau. Dad, remember waktu kamu kecil, Dad gendong kamu, walaupun kamu tidur terus waktu kecil. But it's like a dad yang bilang, waktu kamu gerak sedikit bilang, enggak, aku tidak akan lepasin kamu. Saya percaya hari ini biarlah kita boleh merasakan hiding place-nya kita, goa adulamnya kita. Kamu masuk sebagai orang yang broken, tapi kamu keluar sebagai orang yang luar biasa. Itu, tutup mata sebentar, buka hatimu, buka tanganmu, izinkan Tuhan memeluk engkau dengan kasih-Nya. Sembuh ya nak, pulih ya nak. Gak apa-apa kamu sedang disembunyikan di tempat yang tertutup ini, supaya kamu bertemu dengan Bapa di tempat yang tersembunyi ini. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yuk Ellen sama-sama yuk. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Carilah maka engkau dapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. I hope this episode ini bisa membuat engkau mengalami Tuhan. Jangan sembunyi, tapi masuk di ruang persembunyian bersama dengan Tuhan. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Thank you Elaine, thank you semua. God bless you.